Sambutan PCNU Sumeneb yang diwakili oleh Wakil Ketua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Yusuf Effendi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'du. Hadirin peserta konferensi PC IPPNU yang saya hormati, yang terhormat Bupati Kabupaten Sumeneb beserta wakil yang insya Allah hari ini bisa hadir walaupun belum berangkat dari Sumeneb, Bapak Kapolres atau yang mewakili, PW IPPNU Jawa Timur yang hadir pada saat ini, yang saya hormati segenap pengurus cabang baik dari jajaran Suryah maupun Tanfidiyah yang saya hormati, seluruh pimpinan PC IPPNU Kabupaten Sumeneb, juga pimpinan cabang IPNU dan juga PAC Sumeneb yang juga saya hormati, pengurus MWC Kecamatan Blutoh yang saya hormati, dan yang saya muliakan, tadi kayaknya ada kekeliruan di sini. Yang kami muliakan, kami taati, kami hormati Ketua Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam yang mulia Kiai Haji Muhammad Ramdan Sirot, sekaligus beliau sebagai Mustasar PCNU Sumeneb. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam yang mulia Kiai Haji Ilyasi Sirot SHMAG, yang beliau juga sebagai Akwan PCNU Sumeneb, dan seluruh jajaran pengasuh, jajaran pengurus yang telah memberikan tempat dan fasilitas yang mungkin ini satu-satunya di Madura atau mungkin di Jawa Timur, konferensi PC IPPNU menggunakan layar hidup. Ya, dan ini semuanya gratis kalau diletakkan di sini. Kemarin Dinas Pendidikan nyewa, kita beri korting hanya 10 juta. Iya, kalau nyewa dengan harga yang standar itu kisaran 15 juta. Monggo kalau IPP nanti pelantikannya ngundang dan mau nyewa TV Tronnya hanya 15 juta. Ya, jadi kenapa beliau memberikan kesempatan kepada NU dan seluruh organ yang ada di dalam NU untuk menempati tempat ini? Karena semangat hitoh
kembali ke pesantren. NU harus kembali ke pesantren. Karena NU adalah pesantren raksasa dan pesantren adalah NU kecil. Maka dari itu tidak bisa dipisahkan antara Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren. Dan inilah cikal bakal pemeran pemberi saham sebesar-besarnya terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di dalamnya termasuk peran dari santri, wabil khusus santriwati yang juga banyak perannya pada saat mencetak atau menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik dicatat dalam sejarah ataupun tidak bisa kita pungkiri. Mungkin Ananda IPP NU mengenal Raden Ajeng Kartini hanya sebagai penulis habis gelap terbitlah terang. Benar? Tapi perlulah anak-anak ketahui bahwa Raden Ajeng Kartini adalah putri seorang nyai yang dinikahi oleh Adipati Jepara, yang akhirnya dipondokkan di Kiai Soleh Darat. Dan waktu itu Kiai Soleh Darat mengajari tafsir dengan berbahasa Jawa. Akhirnya Kartini yang waktu itu masih umur 13 tahun minta dengan hormat kepada Kiai Soleh Darat untuk menafsirkan Al-Quran menggunakan bahasa Jawa. Dengan dialog yang panjang, akhirnya Kiai Soleh Darat bersedia menulis tafsir Al-Quran berbahasa Jawa, namun hanya 13 juz, dan waktu itu di Indonesia belum ada percetakan. Akhirnya kitab tafsir itu dicetak di Singapura dan dinyatakan oleh Menteri Agama bahwa kitab tafsir itu adalah kitab tafsir yang pertama kali dicetak atau ditulis oleh Kiai Soleh Darat yang atas usul dari Raden Ajeng Kartini, seorang santri yang berumur 13 tahun. Ini yang jadi santriwati sekarang IPP harus meneladani, bukan hanya habis gelap terbitlah terang, tetapi bagaimana nanti punya pemikiran-pemikiran yang positif dan pergerakan yang adaptif. Saudara-saudara yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa keberadaan IPPNU atau keberadaan Nahdlatul Ulama secara luas adalah berperan besar baik dalam skop nasional maupun skop internasional, dengan satu semangat, NU harus menjadi rahmatal lil alamin. Dan ini sudah dibuktikan oleh Nahdlatul Ulama pada saat keputusan dari Raja Saudi ingin menetapkan siapapun yang melaksanakan haji ke Saudi Arabia harus mengikuti ubudiyah ala Wahabi dan akan membongkar makam baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu berangkatlah komite Hijaz ke Saudi Arabia menantang keputusan dari Raja Saudi pada saat itu, dan alhamdulillah akhirnya Raja Saudi memberikan kebebasan kepada umat Islam manapun yang beribadah, yang haji ke Makkah dan ke Madinah untuk tetap melaksanakan ubudiyah hajinya sesuai dengan madhab yang diikuti. Ini adalah peran besar dari Nahdlatul Ulama di tingkat internasional. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa bulan-bulan kemarin di Hari Santri Nasional
itu adalah satu momentum yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun, bahwa santri adalah cikal bakal terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa santri memiliki peran yang sangat besar bagi terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi kalau orang Madura mengatakan arek sade, tapi arek-arek Surabaya itu bukan sade. Arek-arek Surabaya itu nak-kanak. Jadi yang berperang melawan Belanda itu nak-kanak. Nak-kanak dari Serbajeh. Ya. Dan ini harus kita ketahui bersama. Ada yang dicatat oleh sejarah dan ada yang tidak tercatat oleh sejarah, dan ada yang memang dihilangkan dari sejarah. Seorang Sutomo yang umur 25 tahun waktu itu, konsultasinya adalah dari Surabaya arah ke Berlaok, yakni kemana? Ke Jombang. Di Jombang itu ada seorang Hadratus Syekh namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi komando jihad Allahu Akbar itu adalah atas usul saran dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang harus kita akui bersama, sampai saat ini Inggris itu penasaran. Inggris itu penasaran karena angkatan laut Inggris dalam sejarah perang dunia belum pernah terkalahkan. Tapi ketika musuh arek-arek Surabaya, senjatanya apa? Senjatanya bambu runcing. Bambu runcing itu bukan apa-apa, koncoon pring etajemin. Secara logika ini nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Kita bisa menang itu nggak masuk akal sama sekali. Logika manapun nggak akan bisa. Sampai saat ini Inggris tetap penasaran bagaimana pesawat-pesawat terbang kami banyak yang hilang. Tak ketemu betang kak emah, geger kak emah. Bom kami habis juga. Keng tak ketemu rosak kah? Leduan kak emah. Dengan mata telanjang saya melihat sendiri tumpuan bom yang masih aktif dulu ada di Pondok Pesantren Penataban Banyuwangi. Jadi ngak-ngak pokang itu masih aktif, tak leduk. Lah ya, waktu itu Inggris bom ada, torpedo ada, rudal ada, senjata mesin sudah ada. Artinya berapa ratus ribu, berapa juta orang pun bisa habis itu dengan senjata yang dimiliki oleh tentara sekutu. Kita bayangkan Jepang saja bisa kalah hanya dengan 2 bom. Dengan 2 bom Jepang sudah klepek-klepek. Indonesia tak kertompes pesawat, tah bom mata kertada ternyata masih. Lah ini harus tetap kita koreksi bersama, kita teliti bersama bagaimana Indonesia bisa menang. Ini yang lucu, satu-satunya kejadian di sebuah perang tuh nggak ada seorang jenderal mati, itu nggak ada. Karena jenderal itu tidak pernah ada di garis depan. Di Surabaya Jenderal Malabi bisa mati. Mutaking karena Harun nak kanak sampang esoroh ngocol granat. Granat motor Jenderal Malabi. Ya karena santri ndak pernah lihat remah granat ledu congok sekali. Ya norok mati sekali. Bintara Harun dari Sampang. Ya, ini ndak tahu di sejarah ditulis di mana itu. Ya. Bahkan sampai saat ini karena kekaguman Inggris terhadap arek-arek Surabaya, komandan arek-arek Surabaya yang bernama Sutomo itu bukan seorang santri, seorang berandalan. Mungkin Pak Intel tahu di Surabaya itu ada korak. Ya itu,
Sutomo itu anak pinggir jalan yang akhirnya karena sikap ketawaduan kepada kiai bisa menjadi seorang komandan di arek-arek Surabaya itu. Jadi karena kekaguman Inggris atas kepemimpinan Sutomo atau Bung Tomo, akhirnya sampai saat ini keluarga Bung Tomo Benak Potonah disediakan tempat mewah di Inggris. Dan sampai saat ini penyelidikan Inggris belum selesai. Kok bisa kalah? Hanya musuh bambu runcing. Nah ini yang perlu dicari nanti. Tugasnya PK PTI, iya PT. Iya. Ini harus dicari ini, diteliti ini. Gimana logikanya, gimana kok bisa menang ini ya? Bambu runcing bisa memenangkan senjata-senjata modern sekutu. Maka dari itu, marilah jangan ragu-ragu lagi, kita ber-NO sesuai dengan kapasitas kita. Jadi yang pengurus cabang, ya ayo ngurusi cabang. Yang ranting, yang PAC, yang komisariat, bagaimana bisa berperan. Sehingga jangan salahkan kalau generasi muda tidak tertarik kepada IPNU atau IPPNU, itu kita jangan nyalahkan mereka, akan tetapi mari kita self correction. Apa kita nggak menarik? Atau kegiatan kita mungkin kurang adanya kreativitas, atau kita tidak bisa menjawab tantangan zaman yang ada. Jadi kita harus memberikan nilai plus kepada generasi muda, sehingga generasi muda tanpa kita ajak pun mereka akan tertarik untuk bersama-sama masuk dan mengikuti kegiatan-kegiatan di organisasi yang kita miliki. Hadirin saya hormati, kemudian peran NU berikutnya adalah pada saat panitia 9 yang termasuk di dalamnya adalah putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Wahid Hasyim. Pada saat Pancasila produk panitia 9 digelontorkan atau dilaunchingkan, maka separuh NKRI akan memisahkan diri gara-gara 7 kata di sila yang pertama, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini menyakiti hati saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur, mulai dari Bali ke timur. Hampir saja Indonesia pecah. Tapi akhirnya Kiai Wahid Hasyim nyambis kepada abahnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, akhirnya disuruh bacakan Pancasila itu dengan tegas. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, nuqtoh kabirah, ambuh terus lagi. Gara-gara itulah alhamdulillah NKRI tetap utuh sampai saat ini. Kalau saja NU mau, maka sangat dimungkinkan Indonesia ini menjadi negara Islam. Kalau saja mau. Tetapi di muktamar yang ke-35 yang tahun 1935 di Palangkaraya, NU sudah menegaskan dengan pasti NU tidak akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, akan tetapi Nahdlatul Ulama akan menjadikan Indonesia sebagai Darussalam, negara yang damai. Kenapa? Karena NU menyadari benar bahwa NKRI ini muncul jadi
bukan hanya kerja dari NU, bukan hanya kerja dari umat tetapi di Indonesia waktu itu yang ikut berjuang ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, Katolik, Protestan, ada Konghucu, dan juga ada Islam. Maka dari itu NU tetap selalu bersama-sama dengan lintas agama, intern dan antar umat beragama tetap dijaga oleh Nahdlatul Ulama. Maka dari itu kalau ada kiriman WA bahwa ada seorang muslim di Maluku atau di wilayah timur menyedekahkan sebidang tanahnya untuk pendirian gereja. Ya, setelah ditanya, ternyata ya kami walaupun beda agama, tetapi kami tetap warga Indonesia. Dan di Indonesia ini memang diramalkan oleh orang-orang Barat, orang Eropa, bahwa Indonesia ini tidak akan berdiri lama. Kenapa? Karena di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam agama, bahasa, dan adat istiadat. Pasti sebentar aja akan hancur. Tetapi berkat Bhinneka Tunggal Ika, akhirnya Indonesia tetap berjaya sampai detik ini dan mudah-mudahan sampai yang akan datang. Selamat datang, ini kayak sebut Ibu Wakil Bupati atau Nyai Hoifah. Kula ada Nyai Hoifah. Selamat datang, monggo. Bhinneka Tunggal Ika neka mun ecak Maduragi katon mak semak bene keneka keng tunggelah keneka bene keneka keng tunggelah keneka. Memang dia bukan seagama dengan kita, tetapi dia adalah saudara sebangsa. Maka dari itu di Nahdlatul Ulama, di Ibnu, jangan menutup diri untuk bisa bekerja sama dengan lintas agama sekalipun apabila ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan. Jadi kalau bangun jembatan atau ada orang kecelakaan, tidak usah ditanya ini IPP atau bukan. Nanti kalau bukan ditolak misalnya. Ya, jadi di situ yang akan dibangun oleh Nahdlatul Ulama silaturahim intern antar umat beragama yang masuk dalam ukhuwah watoniyah. Jadi kita sama-sama bangsa Indonesia, sehingga gerakan IPPNU ke depan akan semakin luas dan dirasakan oleh halayak yang lebih luas, yakni bangsa Indonesia. Akhiran, karena Ibu Bupati sudah Rabu, ya, jadi saya suruh lama-lama menunggu beliau. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan Ibu Wakil Bupati kita ini. Ya, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.